Oke, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat ya semua teman-teman. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang porting drag untuk motor e-racing. Mungkin yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang porting medium road race, tentang porting harian, touring. Nah, di sini ada beberapa hal yang membedakan ya. Untuk karakteristik powernya pun nanti yang keluar output powernya itu berbeda. Yang untuk selan harian dan touring biasanya RPM bawah dan tengah yang enak ya. Powernya cepat digasnya, RPM bawah dan tengah cepat buat nyalip-nyalip mobil, buat tarikan panjang enak. Nah, kalau yang buat road race biasanya cepatnya di RPM tengah ya, cepat RPM tengah ke atas. Itu settingan buat road race, sporting medium road race yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu RPM tengah ke atas powernya, power titik torsi ataupun horsepower tertingginya. Nah, yang ini blok, ini yang sudah saya coba. Ini yang saya sudah coba untuk drag ya. Jadi untuk drag itu power tengah ke atas, tapi lebih cenderung RPM atas ya, yang powerfulnya itu RPM atas biasanya terbangnya di RPM penengah. Nah, ini di RPM atas terbangnya, misalkan pas RPM-nya mau full, mau teriak, baru dia motornya terbang. Jadi RPM atasnya yang bagus banget. Tapi ini blok sudah saya coba tidak mengorbankan RPM bawah ya. RPM bawahnya tidak loyo, tetap aman ya RPM bawahnya. Jadi ini yang sudah saya pakai ya, bloknya tuh warnanya juga semi udah hitam, ini sudah saya cuci juga. Ini udah beberapa kali saya pakai, alhamdulillah bloknya aman tanpa bermasalah, tanpa kendala. Jadi saya itu tidak akan mereview ataupun membagikan tutorial kalau belum saya coba jajal sendiri ya. Karena saya belum pernah ya membuat tutorial kalau misalkan belum saya coba, belum terbukti. Nah, ini bloknya yang sudah terbukti, lalu saya bongkar lagi. Nah, sekarang kita review ya. Oke, mungkin yang ada perbedaan ya, kemarin mungkin yang standar itu biasanya korek harian porting harian touring, ini lubang transfer ini nggak diangkat. Nah, ini saya angkat ya, ini angkat saya sekitar 1,5 mm. Yang ini saya angkat 1 mili. Ini transfer utama yang paling besar. Saya angkat 1,5 mm. Yang ini 1 mili nih. Nah, ini untuk settingan drag ya. Kalau untuk medium road race biasanya ini saya angkat 1 mili, ini 0,5. Nah, tergantung lah nanti kalau misalkan di sininya ropet parah, nanti bisa diambil 0,5 lagi gitu. Kalau ropetnya parah mungkin ada yang nggak ngerti ya ini bahasa ropet itu apa ya, yang tidak rapi lah lubangnya seperti itu. Oke, kita lihat lagi nih, dan perbedaannya mungkin yang ini ada di bagian lubang exhaust di sini. Ini lubang exhaustnya dibuat 24. Duh, agak sulit ya lihatnya, kita tambah pembantu dulu nih. Nah, ini lubangnya dibuat 24 ya. Nah, kelihatan mungkin ya. Ini dibuat 24 tinggi dari sini. Nah, tingginya biasanya kalau buat drag 24, kalau sudah dihaluskan biasanya jadi 23,5. Ini perbedaannya nih. Kalau ini sih mungkin lebih enak biasanya kalau e-racing itu pakai pelek rakyat nih. Oke, untuk datanya berarti ini dibuat 24 atau 23,5. Tuh lubangnya bentuknya kayak gini ya. Kalau lubang sih sebenarnya paling enak lubangnya kayak gini, e-racing nggak berubah-ubah. Di atas ada radius dan bentuknya seperti kipas. Tuh. Gimana lagi ya? Nah, tuh. Oke, untuk lubang X seperti itu, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa jangan membesarkan ke daerah atas. Untuk e-racing ini nanti ketahuan bahwa ini garis tengah, ini yang sudah dites. Nah, ini ke bawah ngebesarinnya. Nah, dari sini ngambil ke bawah. Terus kita raba-raba lagi nih. Kalau bikin exhaust harus mengarah ke bawah nih. Kalau tangan kita ditarik, dia itu harus mengarah ke sini tuh. Kalau tangan kita tekan, tarik, nah dia harus mengarah ke sini. Oke. Seperti itu. Yang ini pun sama, ini ada lengkungan. Nanti karena arah knalpot itu ke bawah ya, dan di sini ada lak-lakan yang nanti buat tendangan balik dari knalpot. Bensin yang jeblos ke knalpot itu harus balik lagi tendangannya ke knalpot ke atas sana. Jadi kalau powernya bagus,
nggak akan ngorbanin power bawah. Terus arah buspot ya, arah buspot sekali lagi arah buspot bukan ke atas arah buspot ya, tapi arah buspot ini nih, lihat sigmat ke sini. Jangan dilebarkan ke atas, sekali lagi buspot. Nah, buspot yang ini jangan sekali-kali diangkat ya. Jadi walaupun settingannya buat drag ataupun buat road race, nah ini buspot biarkan saja. Nanti arah dari dalam sana. Nah, nanti arah dari dalam sini nih diarahkan. Bawaannya misalkan ke sini, ya diarahkan jadi ke sini nih. Tapi jangan sampai diangkat jendelanya. Kalau diangkat nanti RPM bawahnya akan dikorbankan. Itu banyak blok yang seperti itu. Makanya di video sebelumnya sudah saya coba ya, bahwa buspot yang terlalu tinggi itu RPM bawahnya lemot. Jadi capek nanti, kalaupun biar motor untuk drag, tapi RPM bawahnya sedikit tetap harus ada buat start. Karena buat start, buat ngayal RPM-nya supaya nggak bingung ya, ngayal RPM-nya supaya cepat juga. Oke. Agak sulit kalau kurang jelas nih, dideketin. Ya. Nah ini agak jelas. Tuh. Yang ini nggak diangkat. Nah yang diangkat ini diangkat 1,5 mili dan ini diangkat 1,5 mili. Nah yang ini diangkat 1,5 mili dan ini 1 mili. Jadi yang ini dulu terbuka, yang nomor 2 terbuka yang ini, dan yang nomor 3 terbuka yang ini. Jadi buspot itu terbuka yang paling akhir ya, terbukanya terakhir. Jadi pertama membuka karena arah ini ke atas nih, ke sini dulu bensin datang, udara dan bensin. Lalu yang ini ngebantu. Nah, nanti kalau udah ngumpul di sini baru dia didorong oleh buspot ke sini ya, ke depan. Nanti pas piston naik, oke kita teorikan. Ini juga pistonnya bekas dipakai ya. Pas tadi pertama bensin ke sini, terus ngumpul di sini didorong oleh buspot ke sini. Nah, ke titik ini. Nanti dia pas ini ke sini ke bawah oleh piston diangkat lagi, dorong ke atas udaranya, lalu nanti ketemunya titiknya di sini nih. Nah, ini ada bekas nih, titik udaranya, titik bensinnya nanti ngumpul di sini di kubah head. Nanti ngumpulnya di kubah head. Nah, kalau udah tepat nantinya powernya nggak akan lemot RPM bawahnya. Nah, sekali lagi untuk settingan road race ataupun drag biasanya tuh lubang itunya dirapihkan lagi, lubang buspot tuh. Lubang buspotnya nih lubang transfer dirapihkan lagi tuh pakai tuner bengkok. Gak sulit ya. Nah, mungkin agak kelihatan tuh, dirapiin pakai tuner bengkok. Jadi dia alirannya jadi lebih deras. Sama ya, kanan kiri kayak gini. Tuh. Duh, nggak fokus. Nah, tuh dirapiin lagi. Fokusin dulu. Tuh dirapiin lagi untuk bagian transfer utama dan transfer kedua. Oke, kita bahas lagi dari awal untuk tahap pemortingan yang pertama. Untuk pemortingan yang pertama yaitu kemarin jangan sampai ada yang mentok di sini. Ini nih harus landai ke bawah. Yang kedua, jendela yang ini jangan dibesarkan. Ini jendela tidak saya besarkan, tetapi ini saya arahkan ke bawah. Ini jendelanya di bagian sini. Sekali lagi. Nah, jendela ini atas jangan dikeruk, jangan keambil. Terus yang dilebarkan itu jendela ke samping kanan kiri 1 mili dan ke bawah bisa nyampe 3 sampai 4 mili ke bawah bisa. Ini ke bawah sini dilebarkan. Seperti itu. Dan yang mentok-mentok kemarin seperti yang di video-video sebelumnya, ini diruncingkan nih, kayak gini diruncingkan supaya dia itu bisa membelah udara. Mungkin bagian intake ini cukup simpel ya. Dan nantinya kalau sudah dimasukkan piston nih, nah dia harus tepat lubangnya. Tek, tuh. Harus tepat lubangnya kalau sudah dimasukkan piston. Tuh. Nanti pistonnya sama, karena aliran udara ini ke bawah, dia pistonnya juga nanti agak disudutkan ke bawah tuh kayak gini.
Tuh. Nah, ini ada radius ke bawah tuh. Tuh. Diarahkan ke bawah. Seperti itu. Mungkin jelas ya. Untuk bagian sini. Ini karena kalau agak besar gini, ini dia pakai palap erak jet. Umum lah kalau pakai palap erak jet, dia powernya supaya lebih besar dia isepannya. Dari palapnya juga jendelanya lebih besar-besar kalau erak jet. Ini agak karatan sedikit. Ini pakai yang lokal aman juga, tapi sudah saya coba. Oke, selanjutnya dan untuk transfer bentar dulu. Untuk transfer, ini transfer utama, ini dilandaikan tuh seperti ini landai. Jadi jangan terlalu banyak mengeruk sini. Ambil banyak bagian sini tuh, dia dilandai kayak gini. Nah, sama yang ini juga. Tidak usah melebarkan di sini ke samping, tidak usah. Karena terlalu lebar pun tidak bagus ke samping, nantinya gampang bocor. Nih, yang penting arahnya tepat. Tuh, kan? Dia ngambil dari sini, ini arahnya tuh. Tarik nih, tuh. Dia ada di sini, titik, ini titiknya. Nah, ini titik harus tepat banget. Nah, tuh kan. Harus jelas ya titiknya. Arah-arahnya dia harus tepat. Ini boleh nih, ini diambil dulu 1 mili, lalu ini diruncingkan supaya membelah udara dia. Dan untuk bagian piston pun sama, perlu kita bahas lagi bahwa rok piston itu adalah porting, karena pada saat piston di bawah, nah kita lihat lagi, bahas lagi, lubang transfer sedang terbuka. Tuh, ini lubang transfer sedang terbuka, piston berada di bawah. Kalau ini tidak di porting, kebalik. Nah, kalau ini tidak di porting seperti ini, nantinya rok piston itu menghalangi udara. Nah, kalau di porting ini nanti udaranya lebih cepat nih alirannya tuh, lebih deres. Nah, ini ngaruh juga. Jadi rok piston itu tetap harus di porting ya. Walaupun tidak di porting semua sampai sini, karena yang terpenting itu ujungnya ini nih, set. Ini bilas utama. Bilas lubang transfer utama yang paling besar lubangnya, yang terpenting dia lebih cepat udaranya. Jadi lubang transfer kedua jangan sampai kalah dengan lubang transfer utama. Ini ya, lubang transfer kedua dibuka setengah tuh udaranya, yang ini full. Nah, oke. Seperti itu untuk bagian lubang transfer. Mungkin jelas. Apalagi ya, kalau untuk exhaust yang seperti tadi, exhaust ya yang seperti tadi, jadi ini membesarkan dia ke bawah, jangan ke atas, karena arah knalpot itu ke bawah. Dan dari sini tarik, kalau ditarik itu harus ke bawah arahnya. Tuh. Dia jatuhnya harus tepat ya. Kalau pakai cahaya lumayan kelihatan juga tuh. Nah, yang bagian sini ini hanya dirapihkan ya. Yang sini hanya dirapihkan, bukan saya gerus. Ini belahan bawaan oriannya masih ada nih, bekas cetakan tengahnya. Oke. Dan untuk bagian lubangnya bentuknya seperti ini tuh. Nah, jelas. Jadi di atas bukan lurus ya, dari atas itu, atas ini bukan lurus, ini ada radius. So, ada lengkungan. Ini bentuk yang paling enak sebenarnya untuk motor 2 tak itu. Nah, kalau dari sini nih ada ayunan tuh. Nah ginilah. Tuh kelihatan banget bensin itu jatuhnya harus enak ke sana, ke bawah, ke pelabuhan yang bawah itu. Oke, dan untuk lebar, nah tadi kita bahas kalau tinggi dia tadi 24, kalau sudah di amplas
23,5, nggak akan ngempos 23,5 juga ngejamin. Nah kalau lebar kita maksimalkan ya untuk drag itu. Biasanya kemarin kalau misalkan untuk porting harian di sini lebar misalkan sekitar 40. Nah road race 41. Nah kita di sini kita lebar bisa dibuat 42 ya, lebar ke samping sini. Jadi maksimal kalau misalkan dilebarkan 42 itu kalau pas kena mata porting, mata tuner, dia itu dibikin 41 dulu. Pas sudah diamplas nanti jadi 42. 42 itu titik ini ya. Center dulu. Nah, 42 itu titik terlebar. Titik terlebar di sini. Nah, titik terlebar di sini ini 42. Ditaruh 2 hari juga agak karat nih blok. Oke, jadi jelas ya knalpot tinggi 24, kalau udah diamplas 235. Terus buspot jangan diangkat nih. Kalau buspot diangkat power pasti loyo di RPM bawah. Maaf, saya ulangi lagi. Beberapa kali saya ulangi, jangan mengangkat buspot ya. Jadi buspot itu arahnya yang dibenarkan. Misalkan arahnya ke sini. Nah, ini arahnya ke sini. Nah, boleh di arahnya dikeruk lagi nanti ke sini arahnya tuh. Tapi perlu diketahui, nih takut kurang jelas, jendela jangan diangkat. Nah, ini jendela nih. Dinding liner ya. Dinding liner untuk buspot ini jangan diangkat. Biarkan dinding liner bagian buspot ini standar. Kalau diangkat RPM bawahnya loyo. Sekali lagi. Yang membuat RPM bawah loyo dari ereking itu buspot ini yang diangkat. Jadi jangan sampai ada yang bingung lagi kenapa motor ereking loyo RPM bawahnya setelah diporting. Karena dia buspot diangkat. Nah, lak-lakan digerus. Nah, yang ini. Nah, lak-lakan ini digerus. Nah, lak-lakan ini digerus, dia loyo. Ada juga yang bilang kenapa masih loyo juga. Mungkin setelan palep ya. Kalau setelan palep ini terlalu renggang banget nih ininya. Jarak stoppernya loyo juga itu RPM bawahnya. Terus api kecil loyo juga. Nah kalau ditanya berapa sih maksimal tinggi dari sini nih buspot? Tinggi buspot di sini maksimal dari dinding liner ke bawah 40. Kalau kurang dari 40 misalkan 39 itu udah loyo. Apalagi kalau lubang buspotnya itu nyampe 37, tinggi banget. Itu dijamin motornya kokorobokan RPM bawahnya. Lama banget larinya itu, kesel di gasnya juga. Nantinya kalau misalkan udah loyo kayak gitu, orang yang punya ereking itu kecewa. Nanti lagi senang-senang sama motor ereking jadi agak males makanya karena RPM bawahnya lemot. Nah ini buspot. Kalau terlalu tinggi bisa ditambal. Saya sudah membuat tutorialnya, videonya di video sebelumnya mengatasi ereking loyo RPM bawah. Nah, lemot di RPM bawah ditambal di bagian buspot, arahnya dibener-benerin lagi. Nah maksimal untuk mengeruk sini bisa sampai bolong segini boleh, jangan sampai bolong terlalu besar. Nanti harus keringkisnya dikeruk. Kalau bolong sedikit ini patokan maksimal nih. Di sini ada bolong sedikit, ini patokan maksimal. Kalau bolongnya gede nanti dari keringkis harus dikeruk karena keringkisnya nongol di sini, ganjal di sini, pakinya kelihatan. Nah maksimal ada bolong kecil itu maksimal ya. Tapi ini nggak berpengaruh sebenarnya. Ini kan ke keringkis bukan keluar. Sama untuk bagian sini juga nih, jangan terlalu banyak mengeruk, mengurangi tenaga RPM bawah juga. Oke, jadi seperti itu. Lubang exhaust itu yang tadi walaupun sudah 23 itu tidak akan lemot ya, tidak akan loyo. Saya pernah nyoba sampai 23 nih lubang exhaustnya. Tadi tinggi lubang exhaustnya sampai 23 sudah saya coba. RPM bawahnya nggak loyo karena
Kalau arahnya tepat, benar, itu nggak bikin loyo di porting itu, malah bikin bagus RPM tinggi, tapi RPM bawah itu tidak dikorbankan. Jadi saya buat patokan barusan untuk drag 24, setelah diamplas 23,5. Nah nanti takutnya dibongkar lagi, dibersihkan lagi, dibongkar lagi, diamplas lagi, dibongkar lagi, diamplas lagi, nanti jadi 23. Nah itu jadi pas maksimal 23 itu yang pernah saya coba. Kalau 22 sih belum pernah nyoba saya juga. 23 saya pernah nyoba. Itu nggak loyo RPM bawahnya, asal lubang-lubangnya tepat. Ya kalau sebenarnya kalau lubangnya pengen rapi kayak gini nih, harus sabar sebenarnya. Ya apanya, mortingnya harus sabar. Kadang saya morting racking itu nyampe itu satu lubang itu nyampe 4 jam. Ini berapa lubang nih racking, lama juga saya morting. Kadang morting satu blok ini kalau bloknya pengen bagus banget itu nyampe 3 hari 4 hari satu blok gitu, kalau pengen rapi kayak gini. Ya tangan, ketelitian, keterampilan juga berpengaruh. Untuk untuk rumus dan hitungan tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang direkayasa. Jadi itu tergantung keterampilan masing-masing ya, tergantung keterampilan masing-masing, tangan, ketelitian. Karena kalau tidak teliti dari 2 tak itu nantinya error ya, harus lebih teliti lagi dari 2 tak itu. Kadang saya ngeliatin blok aja nyampe 3 jam, dibulak dibalik gitu. Apa nih yang kurang bagus lagi gitu, pengen bagus lagi. Nah oke lah, untuk dari blok seperti tadi penjelasannya mudah-mudahan jelas ya, karena di video saya sudah sering membahas porting, racking di video sebelumnya. Silahkan lihat video-video sebelumnya. Oke, kita beralih ke head. Nih, untuk kubah head, sekali lagi ini nih yang bikin loyo juga nih. Satu lagi untuk kubah head yang bikin loyo itu kalau diukur nih squeeze. Nah, pita squeeze di sini kalau diukur nih, lihat nih. Susah nih, maaf. Nah, ini squeeze-nya 11 ya. Susah. Maaf, agak sulit. Nah, ini squeeze-nya 11. Oke. Tuh. 11 squeeze-nya. Jadi untuk racking ini squeeze-nya jangan terlalu pendek ya, atau terlalu sempit squeeze-nya. Kalau misalkan squeeze-nya dibuat kayak ninja, sama itu juga RPM-nya loyo. Jadi squeeze di sini, kita squeeze-nya ini racking itu 10, 11, 12 untuk racking. Kalau buat untuk RX spesial, pistonnya masih 56, dia 9, 10, 11. Kalau racking 10, 11, 12. Nah, ingat angka di situ. Kalau angkanya jauh, misalkan ini squeeze-nya udah tipis, misalkan segini nih, udah keambil banyak ke bawah tengahnya. Nah, kalau misalkan di bawah 10, misalkan 6, 7, 8, 9, itu loyo RPM bawahnya nanti. Jadi usahakan ini diukur, kalau nggak 12 nih, lebar squeeze ini 11, 10. Nah, ini juga yang buat drag saya dibikin sama ya. Katanya kalau misalkan squeeze-nya sedikit itu RPM atasnya bagus. Tapi menurut saya tetap itu merugikan RPM bawah. Kalau pengen RPM atas, jangan ngerubah mengotak-atik dari head. Kalau pengen RPM atas, angkat aja exhaustnya ke atas, ke tinggi, misalkan dari 26, 25, 24. Lebih tinggi exhaust, lebih power, RPM atasnya lebih pol ya, lebih bulat digasnya juga. Kalau squeeze tetap ya, mau buat road race, mau buat drag, mau buat touring, ini pita squeeze itu 10, 11, 12 untuk racking. Kalau pengen RPM bawahnya nggak loyo. Kalau pengen loyo, RPM bawahnya dibikin 8 aja di sini, 6. Itu bikin loyo.
Tapi jarang orang pengen loyo RPM bawahnya, tetap RPM bawah pengen enak, RPM atas pengen pol. Nah, untuk kubah ini makanya belum saya belum saya beningkan seperti ini. Nah, ini saya keruk sedikit-sedikit pakai tuner, pakai amplas tangan. Nanti kalau sudah diburet, misalkan buretannya pengen berapa nih? Buretan pakai kaca lurus. Misalkan buretan pakai kaca lurusnya pengen 13 cc. Misalkan kalau sudah kita bubut sama bentuk squeeze, nah ini sudah diburet pakai kaca lurus, ini jatuhnya misalkan 12,5. Oh, terlalu padat nih kompresinya. Kita keruk lagi pakai tuner sedikit-sedikit, diburet lagi. Oh, pengen 12,8 nih misalkan. Nah, yang ini blok ini karena pistonnya masih kecil, ini buretan di sini jatuhnya sekitar 12,8. Nih, contohin dulu. Nah, diburet nanti diisi minyak di sini. Buretannya sekitar 12,8. Kalau exhaustnya udah 24. Kalau misalkan exhaustnya 25, buretannya di sini 13. Kalau exhaustnya 26, di sini bisa 13,2. Misalkan kalau exhaustnya 26,5, buretannya bisa 13,2. Jadi kalau misalkan exhaustnya udah 24, di sini buret 12,8. Buretannya itu yang saya pakai. 12,8, 12,9, meleset 0,1. Bolehlah, silahkan. Nanti kan busi juga di sini kalau diburet, ada yang keramiknya dalam, ada yang keramiknya tipis. Nah, kalau diburet di sini, kalau untuk exhaust 24 di sini diburet jatuhnya itu 12,8 cc. Kalau exhaust 25 13 cc. Kalau exhaust 26 13,2. Nah, kalau 26,5 juga 13,2 lah minimal. Oke, dan buretan yang tadi saya sebutkan di sini, ini yang terpenting ya. Nanti clearance yang diukur. Kalau pengen lebih bagus sih buretnya pakai buret pakai buret sama mesin juga, sama pistonnya di sini. Nah, ini berarti kalau pengen buret pakai kaca lurus lebih mudah nih. Clearance di sini. Duh, kurang jelas ya. Nah, clearance di sini, clearance piston pas dipasang dari blok nih ada clearance-nya. Tidak nongol seperti ini. Nah, ini nongol nih. Kalau nongol gini pasti buretannya berubah lagi. Kalau piston nongol kayak gini, nah yang nanti nabrak. Nah, piston tuh biasanya saya tenggelam 0,5. Nah, tenggelam 0,5. 0, itu setengah mili ya. Tenggelam setengah mili di sini kalau diukur nanti pakai puller. Di sini tenggelam 0,5. Nah, buretannya yang tadi ukurannya yang saya sebutkan. Kalau pistonnya luber banget di sini, nah nanti buretannya beda lagi. Kubah headnya harus lebih besar. Kalau pistonnya nongol. Kalau pistonnya tenggelam 0,5, nah buretannya yang tadi. Nah, gimana kalau pistonnya itu tenggelamnya sekitar 0,8? Nah, buretan ini harus diperkecil lagi headnya. Oke, seperti tadi. Atau misalkan kalau dari pistonnya luber tadi. Jadi mungkin ada yang bertanya juga kenapa head itu dikasih nut, karena pistonnya luber. Nah, kalau pistonnya luber kayak gini nih, nggak ada celah banget di sini. Luber pas dipasang di blok itu. Kalau luber gini rawan mentok ya kalau hanya diganjal packing 0,3. Nah, makanya di sini dikasih nut sedikit. Nutnya misalkan 0,3 nih di sini. Jadi nut itu pengganti clearance piston. Misalkan bloknya udah banyak kebabar, pistonnya nongol ataupun terlalu luber. Nah, di sini dikasih nut 0,3 boleh di headnya. Tapi kalau pistonnya masih tenggelam 0,3 atau 0,5, jangan dikasih nut headnya nih. Headnya jangan dikasih nut. Kalau headnya dikasih nut, powernya loyo. Kurang bagus juga. Oke, seperti tadi. Tetapi walaupun misalkan headnya dikasih nut kayak tadi, kalau piston luber, saya sebutkan lagi. Buat piston yang luber, buretannya ya. Buat piston yang luber, buretannya di sini berarti 13,2 untuk lubang 24. Untuk lubang 25, 13,3. Dan untuk lubang 26, 13,5. Kalau piston luber. Jadi kalau piston luber, buretan kaca lurusnya
13,2 sampai 13,5. Kalau pistonnya tadi di blok tenggelam 0,3 0,5 di blok pistonnya tenggelam, buretan ini 12,8, 13,2. Jadi disesuaikan. Oke, mungkin terlalu panjang nanti kenapa squeeze merubah tenaga ataupun ruang bakar, nanti saya bahas lagi untuk head di video selanjutnya. Oke. Ini kelamaan nih videonya, nanti pada kesel yang nonton. Lama banget katanya bikin video, ngomong ngoceh-ngoceh bulak-balik puyeng yang ngedengerin. Ya kalau nggak pengen puyeng nggak usah ditonton. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami karena saya bisa teori tapi kadang-kadang menjelasannya berbelit-belit. Silahkan kalau pengen bingung dengar ngejelasinnya, ditulis aja di buku, dicatat semua, silahkan. Oke, jadi untuk racikan yang ini dijamin power bawahnya masih bagus. Power bawahnya, kalau dibandingin power bawahnya sama yang standar, bagus mana? Tetap ya bagus ini power bawahnya. Walaupun lubang sudah besar, exhaust sudah tinggi, tapi ini power bawah dibanding blok yang standar lebih bagus ini. Jadi jangan sampai gini, ini blok udah di porting terus RPM bawahnya lebih kendor dari yang standar, nah itu rugi. Jadi tetap blok udah di porting, RPM atasnya itu harus gila ya motor itu larinya, tapi RPM bawahnya tetap dia harus lebih bagus dari yang standar. Ibaratkan lebih bagus dari standar ya, minimal kalau boncengan duaan ditanjakan masih nanjak gitu, digas masih lari, gak usah geber-geber gas terus karena tenaganya loyo. Ini bisa dibawa santai juga masih bisa lah. Oke, nanti untuk test dripnya karena saya di sini banyak kerjaan, yang ngetes test drip motor gak ada. Kadang bikin video juga saya sendiri ya. Jadi kadang jarang lah saya test drip motor, ngevideoinnya gak ada kadang nih. Kerjaan banyak, berantakan, amburadul kerjaannya juga. Jadi kalau ada waktu nanti lain kali kita tes geber-geber erekingnya. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat.